Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Para mustami'in sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara. Cuma sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kulon. Para mustami'in sekalian, kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu yang berjudul Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yaitu suatu peristiwa yang luar biasa pada tanggal 27 Rajab. Makanya setiap tanggal 27 Rajab itu di kalender tanggalan merah. Karena itu terjadinya peristiwa yang luar biasa, yaitu diisrokannya Nabi, perjalanan Nabi di waktu malam, namanya Isra Mi'raj. Namun yang namanya Isra Mi'raj itu berhubung peristiwa yang luar biasa, jadi saya yang sebagai penceramah yang akan menyampaikannya itu jadi berpesan dulu pada yang mendengarkan, siapa saja yang siap mendengarkan materi yang berjudul Isra Mi'raj ini, mendengarkannya yaitu jangan diterima. Orang mendengarkan itu harusnya menerima, tapi menerimanya itu jangan dengan akal. Karena akal kita kemampuannya sangat terbatas. Jadi dengan apa? Nah, menerimanya yaitu langsung dengan iman. Jadi sekali lagi, apabila para mustami'in sekalian itu mendengarkan dari khotib, dari penceramah, dari para kiai, dari para ulama, dari para ustadz yang menjelaskan, menerangkan tentang Isra Mi'raj, itu saya harapkan bersiap-siapnya jangan menerima dengan akal, tapi bersiap-siap terimalah dengan iman. Sekali lagi, terimalah dengan iman. Itulah. Selanjutnya, sebagaimana ayat yang diterangkan di Al-Quran, yaitu surat Al-Isra, surat ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menghendaki hambanya Muhammad berjalan di waktu malam hari dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berikan sekelilingnya. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra. Itulah diantaranya di ayat ini menerangkan tentang
Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan itu sebenarnya kalau berjalannya itu Pak melalui kebiasaannya pakai onta, dengan kendaraan onta itu ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang menceritakan itu 3 bulan, pokoknya ya lama lah. Bukan. Nah, Nabi cuma 1 malam, sebagian malam saja. Nah, sebagian malam tapi dia tidak sendirian loh. Ada temannya, ada yang mendampinginya, yaitu malaikat Jibril. Nah, terus pakai kendaraan. Kendaraannya yaitu yang bernama hayawan buruk. Hayawan buruk. Itu di dunia tidak ada, adanya di surga. Dan itu diturunkan, diambil sengaja untuk kendaraannya Nabi Muhammad. Nah, makanya orang sekarang pada niru bikin-bikinan buruk itu sebenarnya dia itu bentuknya saja sudah keliru. Jadi yang namanya buruk itu ada sayapnya, tapi sayapnya bukan di situ, tapi di atas paha sini, di belakang ya, paha itu. Nah, jadi dia itu sebenarnya keliru yang bikin buruk itu. Nah, perjalanan Nabi dari Mekah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ditemani oleh malaikat Jibril dan pakai kendaraan yang namanya buruk. Perjalanannya itu sangat cepat sekali. Nah, tapi dalam perjalanan itu, maaf kalau yang namanya menceritakan Isra Mi'raj itu ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 1 malam, ada yang 1 jam, ada yang 5 menit. Nah, ini saya hanya paling ya lamanya paling 25 menit atau setengah jam. Jadi makanya saya tidak secara rinci, tapi akan saya ambil yang penting-pentingnya saja, sebagian saja, yaitu diantaranya memakai buruk, kendaraan buruk, lari dengan cepat menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Tapi dalam riwayat yaitu di perjalanan itu menemui peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh, yang luar biasa, yang di luar akal. Nah, ini akan saya sampaikan diantaranya satu saja, diantaranya menemui orang yang sedang berpanen, istilahnya memetik buah atau panen itu. Nah, di situ begitu dipetik langsung buah lagi, tumbuh lagi, buah lagi. Begitu dipanen langsung tumbuh lagi, buah lagi, terus menerus, tidak ada hentinya. Nabi heran, wahai Jibril, itu apa? Saya melihat orang bertanam, tapi langsung buah, langsung dipetik, langsung buah lagi. Oh iya Muhammad, itu berarti, itu artinya untuk umatmu nanti, bagi yang gemar bersodakoh, yang rajin bersodakoh, itu pahalanya terus menerus, tidak ada henti-hentinya, terus menerus. Itu diantara. Terus diantaranya menemui beberapa peristiwa-peristiwa, tidak akan saya jelaskan semuanya, ini hanya satu saja. Nah, terus nyampailah ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, di situ berhenti, di istilahnya di cangcang buruknya. Nah, lalu Mi'raj, yang namanya Mi'raj itu ya naik langit, ya ada pakai tangga, ada tangganya, dan tetap dikawal oleh malaikat Jibril. Nah, di situ dalam Mi'raj itu ya menemui peristiwa-peristiwa yang bermacam-macam peristiwa, yang keanehan-keanehan luar biasa, dan diantaranya menemui para nabi diantaranya Nabi Yusuf, Nabi
Isa Nabi. Banyaklah diantaranya menemui para nabi ke langit pertama, langit kedua, ketiga. Di antaranya yang akan saya sedikit ceritakan yaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah telah bertemu, lalu Nabi Ibrahim mengucapkan, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatku nanti kalau sudah turun." Oh iya, ada satu lagi, Muhammad, saya pesan untuk umatmu, yaitu disuruh nanam tanaman surga. Karena surga itu tanahnya luas, tanahnya subur, bagus. Jadi tanamannya mudah, cepat tumbuhnya, terus subur, cepat buahnya. Jadi umatmu disuruh menanam tanaman surga. Nah, sejujurnya Nabi tidak ngerti. Jadi Nabi bertanya, Nabi Muhammad itu bertanya, "Wahai Nabi Ibrahim Khalilullah, saya belum ngerti itu apa tanaman surga itu dan bagaimana cara menanamnya." "Oh, belum ngerti ya?" "Iya." Jadi umatmu disuruh membaca bacaan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak-banyaknya, itu tanam tanaman surga. Timbul pertanyaan, apakah tanaman surga itu begitu dibaca begitu langsung tumbuh? Iya. Terus apakah bisa setelah buah lalu dikirimkan ke dunia? Saya jawab bisa, tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi bentuknya yang dikirimkan ke dunia ini apa yang sedang dibutuhkan oleh si pembaca itu, yang sedang diperlukan, yang sedang dibutuhkan kirimannya, bukan bentuk buah-buahan yang ada di surga lalu gelondong ini, bukan. Kok bisa ya? Iya bisa, karena para yang sudah membuktikannya itu diantaranya para ustadz, para kiai, para ulama, emang ya memperbanyak bacaan itu minimal sedikitnya 100, sering sekali mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib. Kok kenapa? Para kiai, para ulama, para ustadz. Iya, tapi sebenarnya tidak untuk para kiai, para ustadz saja. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Asal mau mengamalkan bacaan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak-banyaknya, lalu mengharapkan pengen dikirim, bisa, yaitu dengan bentuk apa yang sedang dibutuhkan oleh kita di dunia ini, bukan bentuk itu. Kok bisa begitu ya? Iya. Apa? Saya ambil contoh yang gampang saja. Si A dengan si B sama-sama punya HP, dan dia tahu nomornya, tahu cara mengirimnya. Nah, dia ngirim pulsa. Itu ngirim pulsa dengan caranya bisa itu, umpamanya 100.000 mau dikirimkan 20.000 bisa. Nah, sekarang lebih canggih lagi, apalagi itu pulsa, kirim apa saja bisa, kirim gambar yang porno, kirim gambar yang bagus, kirim foto, kirim rekaman, kirim apa saja bisa. Itu bisa. Nah, itu apa saja yang ada di HP itu semuanya ia dikuasai, semuanya bisa. Ini produk Yahudi, apalagi itu dari produk Allah yang membawa, yang mengirimkan malaikat. Ya pasti bisa dong. Jangan dikira tidak bisa. Yang produk Yahudi saja bisa. Lebih-lebih ini produk Allah. Bacaan la haula wala quwwata illa billah melalui lewat malaikat, ya pasti bisa. Coba kitanya yang tidak orang kurang yakin. Kalau kita yakin itu bisa, terus senang membaca itu, nanti ya memang tidak tahu kapan waktunya. Ya waktunya ya apabila kita sedang membutuhkan
apa keperluannya datang. Itulah makanya para ustadz, para kiai yang sering membaca itu ya sering mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Itu diantaranya buah dari surga yang bisa dikirimkan ke dunia, itu bentuknya yaitu rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, ini yang kebiasaan para ustadz, para kiai sering sekali mendapatkan itu. Nah, makanya bacalah bacaan la haula wala quwwata illa billah. Semua orang Islam bisa. Yang belum bisa itu kiangnya, karena males-malesnya itu yang masih ada. Sebenarnya kiangnya itu yang tidak bisa. Semuanya bisa, dan yakinnya itu. Dan selanjutnya terus naik, menemui beberapa peristiwa, menemui para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha, ke Rohil. Nah, tapi ini yang anehnya, yang kagumnya, begitu nyampe ke Sidrat, mau menuju ke Sidratul Muntaha, mau nyampe ke Roh Ars, itu malaikat Jibril berhenti. Wahai Muhammad, berhenti dulu sini. Kenapa? Jibril, iya, kamu yang lanjut ke sana, ke hariban Allah langsung, Sidratul Muntaha, ke Roh. Kenapa tidak dengan Jibril? Kenapa tidak sama-sama? Kata malaikat Jibril, iya, kalau saya menghadap Allah di hariban Allah sana langsung ke Roh itu, niscaya saya, tubuh saya yang besar ini, oh iya, waktu itu malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan berbentuk yang aslinya, yang sangat besar sekali, dan ada sayapnya dan sangat besar sekali. Wahai Muhammad, ini bentuk saya yang aslinya segini besar. Tapi kalau biasa ngirim wahyu ke Muhammad, ya berbentuk manusia yang bagus, tidak menyeramkan. Nah, itu kan besar, luar biasa, sangat besar. Jadi bentuk saya yang besar begini tuh Muhammad, niscaya kalau menghadap ke hariban Allah sekarang sana, tubuh saya akan berkeping-keping, berantakan, hancur. Jadi makanya saya tidak berani ke sana. Kalau saya bagaimana? Insya Allah kamu tidak apa-apa, karena kamu yang sedang dipanggil. Jadi kamu yang ke sana menghadap sendirian, nanti pulang lagi ya sama-sama. Jadi ternyata ke sana, ke hariban Allah itu ya sendirian menghadap Allah. Itu sendirian langsung. Nah, disitulah Nabi sempat dialog, sempat menerima wahyu dengan secara langsung, yaitu diantaranya wahyu yang untuk umatnya, antaranya yaitu untuk dirinya dan umatnya, yaitu yang berbentuk, yaitu yang berupa difardukannya, diwajibkannya sholat 5 waktu. Dan ada yang untuk dirinya dirahasiakan, dan ada yang untuk keluarganya dirahasiakan. Itu ada, dirahasiakan memang ada. Yang tidak dirahasiakannya itu yaitu sholat 5 waktu. Nah, jadi sholat 5 waktu itu ibadah yang istimewa luar biasa. Allah memberi waktu untuk kewajiban sholat itu, caranya langsung dipanggil ke sana. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan tidak, lewat Jibril ke dunia, seperti Allah menyuruh berpuasa, menyuruh haji, menyuruh apa yang lain-lainnya, yaitu cukup dengan lewat Jibril wahyu. Tapi ini sholat sangat hebat, sangat istimewa. Makanya jangan malas sholat, karena sholat itu yaitu istimewa dan luar biasa. Nabi pun Isra Mi'raj itu datang hampir subuh, datang ke dunia, dia merasa kecapean. Nah, dengan singkatnya, pagi habis subuh dia rasa kebingungan,
Bagaimana ini saya menyampaikannya, dan kita harus menyampaikan, tapi cara menyampaikannya bagaimana ya? Lagi rasa kebingungan gitu, datang Abu Jahal. Hai Muhammad, kamu sedang apa? Kamu dari mana saja? Oh iya, saya tadi malam habis Isra Mi'raj. Dari mana ke mana? Ya, dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjid Aqsa Palestina, lalu Mi'raj. Lalu dapat apa? Ya dapat itu sholat 5 waktu. Oh begitu, cool, begitu cepat ya? Emang iya cepat, sebagian malam. Nah, saya akan sedikit memberi contoh tentang Isra Mi'raj supaya yang jadi mustamin ini tidak ragu-ragu, yakin. Yaitu kita ambil contohnya yang gampang saja, Pak ya. Jam tangan. Saya punya jam tangan, diambil, lalu ditarik puterannya, trek, itu ya, ditarik puterannya, trek, lalu diputer, saya muter sendiri, dari jam 12 ke jam 12, itu hanya beberapa detik saja, tidak sampai menit. Cepat sekali, ya. Ya itu karena saya yang punyanya, yang memutar, ya cepat, tapi jam kan kalau jalan sendiri, lama. Ya, yang namanya dari jam 6 sampai jam 6 ya sehari. Tapi kalau yang punyanya yang memutar, tarik ya hanya beberapa menit saja. Begitu juga Nabi Muhammad Isra. Ya kalau jalannya pakai onta jalan sendiri ya berbulan-bulan. Tapi ini Allah yang menjalankan. Nah ya makanya bisa cepat. Nah disitulah mau menyampaikan sangat ragu-ragu, sangat kebingungan. Abu Jahal menyamper, kok cepat sekali ya. Akhirnya Abu Jahal disiarkan, kumpulkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Islam, orang-orang mukmin semua kumpul, kan kasih tahu, bahkan sampai ada yang manggil menuju ke Abu Bakar. Abu Bakar nih, pertamanya Abu Bakar. Belum As-Siddiq belum. Wahai Abu Bakar. Iya ada apa? Ini orang kafir gitu. Itu temanmu Muhammad katanya semalam habis Isra Mi'raj. Lalu pagi ini sudah ada di sini. Bagaimana, kamu percaya atau tidak? Oh, siapa yang bicara? Muhammad. Oh, Muhammad yang bicara. Iya. Kalau Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kalau Abu Bakar mengucapkannya Rasulullah. Kalau orang kafir ya cuma Muhammad ngomongnya. Tapi kalau Abu Bakar sih, kalau Rasulullah, Muhammad Rasulullah yang menyampaikan, yang ngomong, saya percaya. Bahkan lebih dari itu pun saya akan tetap percaya kalau sumbernya atau kalau yang ngomongnya yaitu yang menyampaikannya itu Muhammad Rasulullah, saya akan percaya. Maka dari semenjak itulah Abu Bakar mendapat predikat tambahan nama yaitu As-Siddiq. Jadi orang yang sangat pertama kali membenarkan dengan adanya Isra dan Mi'raj, tidak pakai ragu-ragu, tidak pakai pikir-pikir lagi, atau asal itu dari Rasulullah Muhammad, ia langsung percaya. Makanya dapat predikat As-Siddiq. Jadi dulunya Abu Bakar As-Siddiq. Itulah diantaranya. Terus kata Nabi, kalau imannya Abu Bakar Siddiq ini satu dengan imannya orang sedunia, kalau ditimbang niscaya tetap lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Itu hebatnya Abu Bakar Siddiq di antara. Nah, selanjutnya dengan secara ringkas, ada seorang kafir yang datang ke Nabi Muhammad. Datang, ujuk-ujuk datang, lalu tanya, dialog. Wahai Muhammad, iya ada apa? Coba bangun, berdiri. Angkat kakinya yang satu. Angkat kakinya yang satu. Lalu angkat kakinya yang satu. Terus angkat lagi yang satunya.
Kata Nabi, ya saya tidak bisa. Kalau ngangkat kaki dua-duanya ya saya terjatuh, tidak bisa. Kok mengatakan tidak bisa, kok mengatakan bisa mi'raj ke langit? Gimana? Oh begitu. Jadi kamu ini pengen tahu, pengen dapat jawaban tentang masalah keadaan Isra Mi'raj. Lalu kamu sampai dialog dengan saya begini-begini. Iya. Kalau begitu kamu kalau pengen tahu jawabannya, sana datang ke sahabat Ali karramallahu wajhah. Nah, di sana nanti tanyakan dan nanti di sana akan mendapat jawabannya. Nah, datang ke sahabat Ali. Wahai Ali, ya ada apa? Saya habis ke Muhammad berdialog begini. Katanya jawabannya yang akan bisa menjawabnya jawabannya dari kamu katanya. Oh begitu. Jadi pengen tahu jawabannya. Jadi itu si sahabat Ali itu dengan cepat kilat meloloskan pedangnya lalu memenggal leher orang itu dengan langsung bicara, ini jawabannya. Langsung tunggal. Ini jawabannya, langsung dipenggal. Para sahabat yang lain pada protes. Kenapa jawabnya begitu? Tadi minta jawaban. Emang iya, Nabi itu sebenarnya ini ingin membunuh orang ini. Nah, dikirimkan ke saya. Saya yang membunuhnya. Nah, inilah jadi kesimpulannya. Apabila ada orang yang menolak, tidak percaya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, itu hukumnya halal dibunuh. Sekali lagi, apabila ada orang yang menolak adanya peristiwa Isra Mi'raj, tidak percaya, hukumnya halal dibunuh. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.